Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turin Hasugian. Kali ini kita masuk ke materi yang baru, yakni turunan trigonometri. Materi ini kita pelajari di kelas 12 peminatan. Di video ini kita akan diingatkan kembali mengenai sifat-sifat dari turunan aljabar, yang mana itu merupakan materi prasyarat untuk mempelajari turunan trigonometri. Di samping itu kita juga harus mengetahui dan mengingat kembali mengenai rumus-rumus trigonometri yang sudah dipelajari di kelas 10 dan di kelas 11. Karena materi itu nanti akan sangat sering kita gunakan dalam mengerjakan soal-soal turunan trigonometri. Soal-soal di video ini juga saya buat bervariasi supaya Sobat Matematika bisa lebih memahami aplikasi penerapan rumus-rumusnya dalam soal. Tonton videonya sampai habis dan selamat belajar. Baik, kita mulai dari materi prasyaratnya, yaitu turunan fungsi aljabar, yang mana turunan fungsi aljabar ini didefinisikan dia dengan f aksen x sama dengan limit dari h mendekati 0 untuk fx ditambah h kurang fx per h. Dan sifat-sifat yang sering nanti atau yang mungkin sudah kita pahami bersama adalah apabila ada suatu fungsi yang merupakan suatu konstanta, maka turunannya adalah 0. Jadi misalkan kita buat turunan dari apabila fx sama dia dengan 4, maka turunan pertamanya sama dia dengan 0. Kemudian kalau seandainya saya buat turunan dari 1/1000, maka turunan pertamanya sama dia dengan 0. Ini kita ingat kembali ya. Kemudian coba kita lihat untuk yang kedua, yaitu fx sama dengan ax, maka turunan pertamanya adalah a, yaitu koefisien dari x-nya. Misalkan kita ambil satu contohnya, fx sama dia dengan 2x, maka turunan pertamanya adalah 2, yang ini. Kemudian apabila saya buat fx sama dengan x per 3, maka turunan pertamanya ini kan sama saja dia dengan 1/3 x per 3 ini, maka turunan pertamanya apa? Yaitu ambil koefisiennya, yaitu 1/3. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian untuk yang ketiga, fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertamanya adalah an x pangkat n kurang 1. Kita ambil contohnya, fx sama dengan 3x kuadrat, maka turunan pertamanya, lihat di sini, inilah a-nya, yang inilah dia n-nya. Tinggal kita kalikan nih, 3-nya kedua berarti 2 kali 3, 6x pangkatnya kurang 1, jadi pangkat 1. Oke. Kemudian fx, misalkan saya buat dia setengah x pangkat 5. Ingat tadi pangkatnya kalikan dengan koefisiennya. Berarti f aksen x-nya sama dia dengan 5 kali setengah, berarti 5/2, x pangkatnya kurangi 1. Coba untuk yang berikutnya, fx sama dengan gx tambah hx, maka turunan pertamanya g aksen x ditambah h aksen x. Itu kan sama saja. Apabila saya buat fx-nya x kuadrat dikurangi 5x, maka turunan pertamanya apa tadi? Turunan dari x kuadrat, kalikan ini kemari, koefisiennya kan 1 ya. Berarti 1 dikali 2, 2x pangkatnya kurangi 1, 2 kurang 1, 1, jadi ini kurang 5x. 5x itu masuk tadi ke sifat yang ini, maka hasilnya ambil koefisiennya jadi 5. Kemudian apabila kita masuk ke perkalian fungsi u kali v, maka turunan pertamanya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Sebagai contohnya coba saya ambil dia 2x kurang 1 dikalikan dengan 4x kuadrat tak kurang 1 misalnya. Oke. Mau kita buat dia dalam u kali v atau kita kalikan juga dia satu per satu, itu sama saja. Tapi kita buat saja dulu ini u-nya, yang ini v-nya. Maka u aksennya itu kan sama dia dengan turunan dari 2x kurang 1, 2. V aksennya turunan dari 4x kuadrat kurang 1, 8x. Oke, maka bisa kita buat di sini f aksen x-nya, tadi rumusnya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Maka u aksennya yaitu 2, v-nya 4x kuadrat kurang 1 tambah u-nya yang ini 2x kurang 1 v aksen
8x. Mau kita kalikan pun boleh, tapi tidak usah kita buat sekarang karena kita fokusnya ke turunan trigonometri. Saya hanya mengingatkan kembali. Kemudian yang berikutnya, jika dia dalam bentuk pembagian U per V, maka turunan pertamanya adalah U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Kita ambil contohnya, Fx sama dia dengan 4x kurang 3 per 2x tambah 1 misalnya. Inilah dia U, maka U aksennya adalah 4, kemudian yang ini V aksennya sama dengan 2. Maka F aksen X, kita buat dulu rumusnya, U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Maka hasilnya U aksennya adalah 4, V-nya 2x tambah 1 kurang U-nya 4x kurang 3 dikali V aksennya 2 per V kuadratnya 2x tambah 1 dikuadratkan. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir, jika ada suatu fungsi A dikali U pangkat N, di mana U itu juga adalah suatu fungsi, maka turunan pertamanya adalah A dikali N, U pangkat N kurang 1 dikalikan dengan U pangkat N. Misalkan saya buat suatu contoh, Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5 dipangkatkan dengan 5A. Turunan pertamanya yang mana? Maka turunan pertamanya sama dia dengan ini, tuliskan dulu. Kemudian ini kita turunkan, pangkatnya turunkan. Kemudian ulangi fungsinya, dipangkatkan dengan 4. Dikalikan turunan yang ini sekarang nih. Berarti turunan dari x kuadrat tambah 5, 2x. Jadi kalau dia persoalannya seperti ini, kita buat dulu, kita turunkan dulu secara keseluruhan. Kemudian kalau ada lagi fungsinya di dalam, turunkan kembali. Maka inilah turunan yang pertamanya tadi, kemudian inilah kemarin, ya. Hanya mengingatkan kembali karena materi ini sebenarnya sudah kita pelajari di kelas 11 semester kedua. Sekarang kita coba masuk ke turunan fungsi trigonometri. Syarat-syarat yang berlaku tadi di turunan aljabar itu berlaku juga di turunan fungsi trigonometri. Untuk rumus-rumusnya, apabila turunan dari sinus adalah cos, turunan dari cos adalah min sin, turunan dari tangen sekan kuadrat, kemudian turunan dari kotangen adalah minus A kosekan kuadrat, kemudian turunan dari sekan adalah sekan tangen, kemudian turunan dari kosekan adalah minus kosekan kotangen. Kalau ada fungsinya di dalam seperti ini, AX tambah B, maka tinggal letakkan A-nya di mari, ya. Dan buat kalian sobat matematika, ini harus diingat dan kalau boleh dihafal ya, luar kepala, karena turunan merupakan kebalikan nanti dari integral, karena di integral juga nanti yang akan kita kembalikan adalah dari cos ke sinnya, dari sin ke marinya. Jadi dasar untuk belajar integral juga adalah turunan ini, maka ini harus betul-betul kalian pahami. Ingat tadi adalah turunan dari sin, cos, turunan dari cos, min sin, turunan dari tangen, sekan kuadrat, kotangen minus kosekan kuadrat, sekan tangen, kosekan kotangen. Lihat yang ada kos-kosnya, lihat ini kukunya, kuku berarti turunannya minus, ya. Sedangkan yang tidak ada kukunya ini berarti dia positif. Ingat yang itu, ya. Sebagai contoh-contohnya coba kita lihat turunan pertama dari Y sama dengan 3 sin X kurang X. Kita buat dulu soalnya, 3 sin X kurang X. Maka Y aksennya, ingat tadi turunan dari sinus, cos, ya. Berarti ini jadi 3 cos X kurang turunan dari X 1. Ini saja, gampang ya. Coba kita lihat yang kedua. Fx katanya sama dia dengan 3 tambah 2 sinus X kurang 7 cos X. Oke, sama dia dengan turunan dari 3. Ingat tadi turunan dari suatu konstanta sama dengan 0. Kita buat sajalah dulu ya. Tambah 2 sinus X. Turunan dari sinus adalah cosinus. Turunan dari ini ya, F aksennya. Turunan dari cosinus adalah minus sinus X. Atau ini bisa kita sederhanakan menjadi 0 tambah sekian berarti 2 cos X kurang
tambah 7 sinus X. Contoh ketiga, diketahui HX-nya katanya adalah sin kuadrat X tambah cos kuadrat X kurang 2 cos X. Maka yang ditanya nilai dari H aksen V per 3. Kita lihat dulu HX-nya. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X kurang 2 cos X. Ini adalah rumus identitas. Kita sederhanakan lagi. Sin kuadrat tambah cos kuadrat, ingat hasilnya adalah 1 identitas 2 cos X. Itulah HX-nya. Sekarang kita turunkan. Maka H aksen X sama dia dengan turunan dari 1 ya 0. Turunan dari 2 cos. Turunan dari cos tadi adalah min sin. Maka ini sama saja dengan minus kali minus jadi positif. 0 tambah ini berarti adalah bilangan itu sendiri atau 2 sinus X. Itulah H aksen X. Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah H aksen V per 3. Di mana V per 3 itu adalah V 180 dibagi 3, 60. Berarti 2 sinus 60. Hasilnya sama dia dengan 2. Ingat sinus 60 sudut istimewa setengah akar 3. Ini habis, maka sama dia dengan akar 3. Untuk contoh soal nomor 4, jika Kx katanya sama dia dengan 3 sinus X kurang cosinus X, maka K aksen V per 3. K aksen X sama dia dengan turunan dari sin tadi adalah cos. Turunan dari cos min sin. Oke. Maka K aksen V per 3 itu sama saja dia dengan V per 3 itu tadi adalah 60. Ya, 60 derajat, maka bisa kita buat 3 cosinus 60 kurang-kurang jadi tambah sinus 60. Kita ingat kembali, sudut-sudut istimewa cosinus 60 adalah setengah dan sinus 60 setengah akar 3. Mau kita keluarkan setengahnya pun boleh ya. Sama dia dengan setengah 3 tambah akar 3. Turunan pertama dari fungsi Y sama dengan tangen X dikurang kotangen X. Oke, ingat yang ada ko-nya tadi negatif. Maka Y aksennya tangen turunannya adalah sekan kuadrat X. Turunan dari kotangen minus kosekan kuadrat X. Berarti sama saja ini dengan sekan kuadrat X kurang-kurang jadi tambah kosekan kuadrat X. Oke. Kemudian contoh soal nomor 6. Y sama dengan tangen 2 theta kurang 3. Jadi turunan pertamanya ingat tadi turunan dari tangen adalah sekan kuadrat 2 theta kurang 3. Nah, kan gitu ya. Kemudian turunkan yang di dalam ini. Turunan dari 2 theta kurang 3 adalah 2. Nah, ini saja dia. Contoh soal nomor 7. Andaikan ini kita buat jadi Y. Sekan theta dikurang kosekan 2 theta. Maka turunan pertama yang ditanya. Turunan dari sekan theta adalah sekan theta tangen theta. Turunan dari kosekan 2 theta. Ingat, turunan dari yang ada ko-nya berarti negatif. Negatif kosekan 2 theta kotangen 2 theta dikalikan dengan turunan dari 2 tetanya 2. Oke. Sama dia dengan sekan theta tangen theta kurang-kurang jadi tambah 2 kosekan 2 theta kotangen 2 theta. Kemudian contoh soal nomor 8, jika Y sama dengan X pangkat 3 tangen X. Nah, ini agak beda dari soal-soal yang sebelumnya. Dia dalam bentuk U dikalikan dengan V. Ingat tadi kalau dia dalam bentuk U kali V, berarti buat rumusnya U aksen V tambah UV aksen. U-nya adalah X pangkat 3. Maka turunan pertamanya sama dia dengan turunan dari X pangkat 3, 3X kuadrat. V-nya tangen X, maka V aksennya adalah apa nih? Sekan kuadrat X. Nah,
Kalau sudah seperti ini tinggal kita cari Y aksen. Kita buat dulu rumusnya ya. U aksen V tambah U V aksen sama dia dengan U aksennya yang ini 3x kuadrat, V-nya tangen X ditambah U-nya X pangkat 3, V aksennya secant kuadrat X. Nah, sampai di sini pun bisa, tapi ada kalanya permintaan, misalkan kalau ada dia dalam pilihan ganda, permintaan dari secant ini harus kita ubah ke tangen. Maka kita ingat rumus identitas, yaitu yang memuat dia secant kuadrat, yaitu 1 tambah tangen kuadrat X sama dia dengan secant kuadrat X ini. Jadi secant kuadrat X-nya kita tukar menjadi 1 tambah tangen kuadrat X. Sehingga kita peroleh Y aksennya sama dia dengan 3x kuadrat tangen X ditambah X pangkat 3 dikali, ganti ini tadi dengan 1 tambah tangen kuadrat. Jadi kita peroleh, kita kalikan ini ya. Kita mulai dari pangkat tertingginya, X pangkat 3 tangen kuadrat X tambah 3x kuadrat tangen X tambah X pangkat 3. Oke, itu dia. Sekarang coba kita lanjut ke contoh soal nomor 9. Turunan pertama dari fx sama dengan sin x per sin x tambah cos x. Ini juga dalam bentuk U per V. U per V, di mana bisa kita buat di sini U-nya adalah sinus X, sedangkan V-nya sama dia dengan sin X tambah cos X. Oke, U-nya sinus, berarti kita cari U aksennya, turunan dari sinus tadi adalah cosinus. Kemudian V aksennya turunan dari sinus, cosinus X ditambah turunan dari cosinus. Ingat yang ada ko berarti negatif, sinus X. Nah, sudah dapat di sini. Tinggal kita buat turunan pertama, U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. U aksennya yang mana? Yaitu cos X dikali V-nya sinus X ditambah cos X dikurang U sinus X dikali V aksennya cos X dikurang sinus X per V kuadrat. V kuadratnya adalah sin X ditambah cos X dikuadratkan. Kita kalikan dulu satu persatu. Sin X dikali cos X berarti sin X cos X. Cos kali cos, cos kuadrat X dikurang sin kali cos berarti sin X cos X. Minus minus jadi tambah ya, sinus kuadrat X. Ini kita kuadratkan. Sin X dikuadratkan, sin kuadrat X ditambah cos X dikuadratkan, cos kuadrat X tambah 2 sin X cos X. Tahu dari mana itu ya? Ini dari rumus ini kemarin ya. Dari rumus A tambah B kuadrat sama dia dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Itu yang kita gunakan. Ini habis ya kemarin. Kemudian sin kuadrat tambah cos kuadrat. Ingat rumus identitas, berarti hasilnya 1. Yang ini juga identitas, yaitu 1 tambah ini 2 sin X cos X, itu adalah rumus dari sinus 2X. Jadi inilah jawabannya. Oke, saya buat kembali di bawah sini. Identitas yang kita gunakan di sini adalah sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dia dengan 1. Kemudian sin 2X sama dia dengan 2 sin X cos X. Ini yang kita gunakan di soal ini. Contoh soal nomor 10 juga dia dalam bentuk U per V. Kita buat dulu diketahuinya, di mana U adalah cosinus X tambah 2, maka U aksennya sama dia dengan turunan dari cos tadi adalah min sin X, turunan dari 2, 0. Jadi tidak usah kita buat. V-nya sama dia dengan sinus X, maka turunan pertamanya V aksen adalah cosinus X. Sehingga kita peroleh G aksen X sama dia dengan, kita buat dulu rumusnya, U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya, U aksen minus
sinus X, V-nya sinus X, dikurang U-nya kosinus X tambah 2, V aksennya yang ini ya, kosinus X per V kuadrat sin kuadrat X. Kita kalikan dulu ini ke dalam. Min sin X kali sin X berarti min sin kuadrat X, min cos X dikali cos X, min cos kuadrat X dikurang 2 cos X per sinus kuadrat X. Sama dia dengan, ini bisa kita keluarkan negatifnya jadi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X kurang 2 cos X per sin kuadrat X. Sama dia dengan, ini tadi identitas ya, berarti minus 1 kurang 2 cos X per sin kuadrat X. Yang ditanya adalah G aksen V per 2. Ingat V itu 180, berarti kalau dibagi 2 jadi 90. Kita masukkan langsung nilainya, ganti X-nya dengan 90. Jadi minus 1 kurang 2 cos 90 per sin kuadrat 90. Ingat rumus-rumus identitas. Kosinus 90 adalah 0, sinus 90 adalah 1. Berarti sama ini dengan ini 0 ya. Jadi minus 1 per 1 hasilnya minus 1. G tetanya diketahui sama dengan sin pangkat 3 teta. Maka turunan pertamanya G aksen teta sama dia dengan, turunkan dulu pangkatnya, berarti jadi 3 sin kuadrat teta. Nih, sampai di sini bisa ya. Kemudian karena masih ada dia sinusnya, turunkan kembali sinusnya, maka turunan dari sinus adalah kosinus teta. Nah, sampai di sini pun sudah bisa. Tetapi terkadang kita diarahkan ke sinus saja, tergantung pilihannya. Misalnya kita ingat kembali rumus dari sudut rangkap, yaitu sin 2 teta sama dia dengan 2 sin teta cos teta. Atau dengan kata lain dari sini, maka sin teta cos teta sama dia dengan setengah sin 2 teta. Ini harus kita ingat ya. Jawabannya bisa juga kita rubah jadi 3 sin teta dikalikan, ini kan jadi sin teta cos teta. Bisa ya? Sama dia dengan 3 sin teta dikalikan, yang ini tadi sin teta cos teta adalah setengah sin 2 teta. Oke, tinggal kita kalikan 3 dikali setengah, 3 per 2 sin teta sin 2 teta. Oke, jadi mau yang manapun nanti dibuat di pilihannya, mau yang inikah atau yang sampai di sini saja, kita sudah paham. Contoh soal nomor 12, turunan pertama dari fungsi f(x) sama dia dengan cos pangkat 3x kuadrat dikurangi 1. Sama seperti yang tadi ya. Maka turunan pertamanya turunkan dulu pangkatnya, sama dia dengan 3 pangkatnya kurangi 1, 3x kuadrat kurang 1. Itu dulu. Kemudian turunkan kosinusnya. Turunan dari kosinus apa? Yaitu min sin 3x kuadrat kurang 1. Nah, sudah kita turunkan kosinusnya. Ada lagi nih yang lain, yaitu turunan dari dalam kurung. Oke, berarti turunan dari dalam kurungnya adalah 3x kuadrat kurang 1. Maka turunannya adalah 6x kurang 0 atau 6x. Sehingga ini bisa kita buat sama dia dengan 3 cos kuadrat 3x kuadrat kurang 1 dikalikan min sin, berarti jadi minus 3 ya. Sinus 3x kuadrat kurang 1 dikalikan dengan 6x. Tapi ingat tadi, ada juga rumus yang ini tadi ya, sudut rangkap sin 2a sama dengan 2 sin a cos a. F aksen X ini bisa juga kita tukar menjadi, ini kan 2 kali 3x ya, 3x yang perkan kemarin jadi minus 9x dikalikan 2 sin 3x kuadrat kurang 1
cos 3x kuadrat kurang 1 dikalikan dengan cos 3x kuadrat kurang 1. Sampai di sini saya rasa bisa ya. Ini tadi cos pangkat 2-nya kita pisah dia. Oke, ini tinggal kita ulangi kembali. Sama dia dengan minus 9x 2 sin A cos A. Hasilnya adalah sin 2A. Berarti ini jadi sin 2 kali 3x kuadrat kurang 1 dikalikan dengan cos 3x kuadrat kurang 1. Sama dia dengan min 9x sin 2 kali, kalikan saja 2-nya ke dalam, jadi 6x kuadrat kurang 2 cos 3x kuadrat kurang 1. Jadi apakah yang ini nanti sampai di sini penyelesaiannya atau sampai di sini? Tergantung pilihan soalnya nanti ya. Ini soal terakhir kita. Jika turunan pertama dari suatu fungsi y sama dengan cos 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat adalah yang ini, maka a kali b kali c kali d adalah. Coba kita buat dulu. Y sama dia dengan kosinus 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat. Ingat tadi, untuk menurunkannya, turunkan dulu yang ini nih, yang terbesar, baru ke dalam nanti ya. Turunan dari cos adalah min sin 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat. Kemudian setelah ini kita turunkan, maka turunkan yang di dalam kurung. Turunan dari 2x pangkat 3 6x kuadrat, turunan dari x kuadrat 2x. Oke. Atau bisa kita sederhanakan menjadi, kalikan minusnya ke dalam sini, minus 6x kuadrat kurang-kurang jadi tambah 2x dikalikan sinus 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat. Nah, yang ini kan sudah sama dia dengan y aksen yang ditanya nih, yaitu ax kuadrat ditambah bx dikali sin cx pangkat 3 ditambah dx kuadrat. Berarti dari sini kan bisa kita lihat bahwa a sama dengan minus 6, b-nya adalah 2, kemudian c-nya 2, kemudian d-nya minus 1. Maka bisa kita peroleh a dikali b dikali c dikali d sama dia dengan a-nya tadi adalah minus 6, b-nya 2, c-nya 2, d-nya minus 1. 6 kali 2 kali 2, 24. Negatif kali negatif positif. Sehingga jawabannya adalah 24. Baiklah sobat matematika semua, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga materi ini bisa membantu kalian dalam memahami pembelajaran mengenai turunan trigonometri. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian buat di kolom komentar. Dan tidak lupa juga saya ingatkan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran berikutnya. Silakan di-share ke teman-temannya jika Anda merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan salam sehat.